Paskah seringkali identik dengan telur dan kelinci. Masih ingat kan? Jangan sampai COVID-19 membuat kita lupa akan pernik-pernik itu. Telur, kelinci, dan kehidupan baru. Paskah kadang disimbolkan dengan telur dan kelinci. Apakah ini berkaitan dengan Alkitab? Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Banyak hal dalam iman kita, bahkan dalam liturgi, langsung mengacu pada kitab suci. Ada berbagai simbol yang ikut berbicara dalam hidup iman kita. Ada simbol yang erat terkait dengan sakramen atau pula dengan liturgi, misalnya lilin Paskah. Kita kenal tradisi suci sering biasa disebut sebagai T besar, pewahyuan dan pokok pewartaan iman para rasul. Tradisi suci ini terkait dengan kitab suci. Ada dalam De Verbum 8-9. Dalam perjalanan, berkembang pula tradisi lain yang historis, selaras dengan kultur serta konteks zamannya. Disebut sebagai tradisi dengan T kecil. Tradisi yang berangkat sebagai proses penerusan iman yang selaras dengan pengalaman, ingatan, ungkapan, dan penafsiran atas pewahyuan diri Allah yang berjalan sebagai wujud dari sensus fide, kepekaan atau rasa iman umat. Penghayatan dan perwujudan iman berakar dan berasal pula pada realitas hidup umat setempat yang bisa saja akan berbeda dari kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya. Tentu tidak semua bisa diterima. Maka di sini perlu ada pemurnian dan refleksi terus-menerus akan bentuk-bentuk tradisi ini agar tidak melenceng dari pewahyuan Allah, baik yang terungkap dalam kitab suci maupun tradisi suci. Karena gereja berciri komuniter dan hierarkis, tidak bisa inspirasi yang personal dan subjektif belaka dijadikan bagian dari tradisi. Berkembang berbagai bentuk kesalehan umat sebagai wujud dari tindakan iman yang tidak bisa dilepaskan dari unsur sejarah dan budaya. Bentuk-bentuk itu digunakan agar umat bertekun dalam iman, terlebih dalam ajaran dan dalam doa. Paskah di belahan bumi utara ditandai dengan alam yang tumbuh baru bersamaan dengan datangnya musim semi. Sudah ada kehangatan. Demikian pula hidup umat Kristiani diperbarui berkat penebusan Kristus. Ada suasana pesta perjamuan. Bahkan dulu ada tradisi pemberkatan hidangan keluarga dengan air Paskah sebagai hidangan perjamuan keluarga. Dalam kaitan dengan kehangatan itulah telur Paskah dan kelinci berbicara. Pemberkatan telur Paskah termasuk di dalamnya sebagai bentuk kesalehan umat. Telur dan kelinci adalah simbol kehidupan baru. Di musim semi, kelinci-kelinci muncul dari persembunyiannya dan ayam pun bertelur. Seakan dari makam kosong lahir dan muncul kehidupan. Tidak jarang telur Paskah diisi dengan warna merah seakan menggambarkan darah Kristus. Atau kelinci digambar membawa telur yang keduanya menandakan pula kehidupan baru. Tidak sangat jelas sejak kapan tradisi ini muncul dan dari mana asalnya. Itu tidak penting.
Kisah ini tidak ada dalam Injil ataupun penjelasan doktriner tentang kebangkitan. Yang penting disimak warta Paskah. Dengan intinya akan pengalaman kebangkitan dan kehidupan baru. Dijelaskan? Nah, ini dia dengan menggunakan media telur dan kelinci. Iman akan kebangkitan dijelaskan dan dihadirkan lewat sesuatu yang manusiawi, yang bisa dilihat, dirasakan, dan dialami. Yang pokok bukanlah apakah telur dan kelinci itu ada dalam Alkitab. Namun yang penting, apa pesan dan warta yang disampaikan lewat simbol, tanda, dan bentuk kesalehan sederhana dari umat. Peristiwa iman akan Kristus dan tindakan penyelamatannya hingga kini pun perlu dicari bentuk dan cara pewartaannya. Segala tanda dan sarana yang ada bisa digali. Tantangan bagi kita di Indonesia, simbol, sarana, dan tanda apa yang bisa kita cari untuk menjelaskan dan mewartakan pesan kebangkitan Tuhan secara lebih konkret, alami, dan tidak lepas dari hidup sehari-hari kita. Silakan dicari. Dikutip dari penjelasan Pastor T. Kris Purwana Cahyadi SC dalam Majalah Hidup edisi nomor 17 halaman 22, konsultasi iman.